God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Oke, semoga kalian sehat, keluarga kalian sehat, kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran prakarya hari ini dengan Ibu Oktaviana Salam dengan materi jenis dan karakteristik makanan awetan nabati. Oke, untuk kali ini ya, tujuan pembelajarannya kalian akan memahami jenis-jenis dari makanan awetan, ciri-ciri atau karakteristik dari makanan awetan itu sendiri ya. Nah, kita juga akan menganalisis macam-macam makanan awetan dari bahan pangan nabati. Itu yang akan kita pelajari hari ini, itu tujuan pembelajarannya hari ini. Lanjut ya. Nah, itu yang pertama. Nah, ini adalah ciri-ciri atau karakteristik bahan makanan. Nah, ini adalah bahan makanan awetan nabati. Karena kalian tahu bahwa nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bukan hanya buahnya saja, tapi semua, mulai dari akar, batang, daun, biji, ya, dan buah. Juga ada bunga. Oke, itu adalah bahan nabati. Sekarang ciri-cirinya umumnya memiliki daya awet yang lebih tinggi. Nah, pada saat sudah diolah menjadi bahan makanan awetan nabati ya, dia sudah mengalami proses yang cukup panjang sehingga daya tahan awetannya lebih tinggi daripada makanan hewani. Nah, cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak. Nah, pada saat sudah diolah, pada saat sudah dikemas ya, sudah dalam proses pengemasan, dia tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak. Oke. Selain sebagai sumber protein dan lemak, juga banyak berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral dan vitamin ya. Kalau bahan nabati kebanyakan mereka banyak mengandung yang namanya sumber karbohidrat. Contohnya adalah padi, biji-bijian ya, jagung, kentang, itu mengandung yang namanya karbohidrat besar ya. Nah, kalau mineral banyak. Contohnya adalah makanan yang banyak mengandung air, itu mineralnya banyak. Kalau vitamin kita sudah tahu, di sayuran itu ada vitaminnya, di buah lagi vitaminnya paling. Kalau protein dan lemak biasanya kebanyakan hewani, tapi di nabati juga ada. Contohnya adalah pukat. Ya, pukat itu banyak mengandung yang namanya lemak. Kedelai, kacang-kacangan itu banyak mengandung protein. Oke, itu adalah karakteristik atau ciri-ciri dari. Sekarang kita ke sifat bahan makanannya. Kalau sifat bahan makanan awetan nabati itu ada 3. Ada sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologis. Kalau sifat fisik yaitu atau sifat yang teksturnya, ya, teksturnya dilihat dari mata atau kita bisa melihatnya. Contohnya di sini sifat fisiknya ada lunak. Lunak itu biasanya ada pada buah, contohnya pisang ya. Kalau buah sayuran lunak apa? Maksudnya lunak itu dia teksturnya lembut ya, sayuran sebagian, buah-buah jenis-jenis tertentu misalnya adalah pisang. Oke, kalau yang teksturnya keras contohnya adalah umbi-umbian ya, buah-buahan misalnya apel, pir, jambu biji itu keras. Kalau ulet biasanya berasal dari batang atau akar ya, biasanya berasal dari batang atau akar, seperti teratai ya. Tuh, contohnya. Terus misalnya berserat, contohnya buah tebu dan buah nanas. Oke, kalau rapuh, bahan pangan nabati yang bertekstur rapuh misalnya bahan baku olahan yang sudah dikeringkan seperti gaplek ya, atau olahan singkong. Nah, itu adalah contohnya biasanya getuk ya, itu olahan singkong ya. Nah, oke. Bahan misalnya bahan pangan nabati yang bertekstur kenyal
lentur dan elastis, contohnya adalah buah-buah tertentu. Ya, kalau buah-buahan buah-buah tertentu. Di sini itu adalah kita tahu adalah rumput. Oke. Untuk yang sifat kimiawi. Nah, kalau sifat kimiawi sama kandungannya. Kalau lebih ke kandungannya, di sini banyak berprotein tinggi. Contohnya adalah biji-bijian, kacang-kacangan, sumber karbohidrat biasanya umbi-umbian, bisa biji-bijian juga. Sumber lemak di situ ada kelapa sawit sama alpukat. Ini hanya sebagian ya, sumber vitamin, sayur dan buah. Sumber mineral itu lebih ke sayuran hijau sama buah-buahan. Sumber yang mengandung air ya, contoh tomat, semangka, jeruk. Kalau sumber ada juga yang mengandung racun ya. Racun ini sebenarnya kalau dikonsumsi tidak terlalu banyak, dia tidak akan bersifat racun dalam tubuh. Tapi kalau dia dikonsumsi dalam jumlah banyak, biasanya akan mengakibatkan keracunan kita. Contohnya di sini ada gadung. Gadung itu mengandung asam sianida. Jengkol juga kalau terlalu banyak akan mengakibatkan keracunan. Sini juga ada yang namanya biji cipir. Oke. Next ya. Kalau sifat biologisnya ya. Kalau sifat biologisnya, nah di sini ada klimatek ya. Oke, sifat biologisnya ada klimatek. Di sini dijelaskan kalau klimatek itu ya, klimaterik, bahan pangan yang kadar respirasi menjelang masak menurun. Maksudnya respirasi itu dia menyerap oksigen atau teroksidasi dengan oksigen. Nah, jadi menjelang masak dia menurun kadar respirasinya. Contohnya adalah buah apel, pir, pisang, alpukat, pepaya, markisa, dan tomat. Kalau non klimaterik, bahan pangan yang kadar respirasinya menjelang masak meningkat. Contohnya jeruk, anggur, semangka, stroberi, mentimun, sama nanas. Itu adalah contohnya. Oke. Nah, sekarang dari segi warna. Nah, kalau dari segi warna, di sini ada 7 ya. Jadi kalian tahu buah itu berwarna, sayuran itu berwarna. Jadi itu adalah namanya pigmennya. Jadi pigmen ada pigmen yang warna merah, jingga, hijau ya, kuning, coklat. Nah, di sini ada 7 untuk pewarnaannya. Oke. Kalau dari segi rasa, kalian sudah tahu ya, ada yang berasa manis kalau buah, ada yang berasa asam, juga ada yang berasa pahit ya. Kalau pahit biasanya tahu pare ya. Ya, itu adalah yang berasa pahit. Oke. Ini adalah jenis makanan awetan nabati. Di sini ada yang pertama itu adalah jenisnya adalah asinan ya. Pernah tahu asinan? Oke. Kalau asinan komposisinya bisa diperhatikan ya. Nah, kalau asinan, makanan asinan merupakan makanan yang diawetkan dengan cara direndam dalam larutan garam. Produk asinan dari bahan nabati dapat berisi atau jenis bahan maupun kombinasinya dari beberapa bahan ya. Beberapa contoh antara lain adalah asinan dari toge, kubis, tahu, apel, mangga mentah, pala, pepaya, nanas, dan bahan nabati lainnya. Asinan yang dikemas dengan baik dapat bertahan lama bertahan lama daripada sebelum diolah. Ini bisa asinan sayur, bisa asinan buah juga bisa. Oke, ini adalah asinan. Yang kedua adalah manisan. Oke, kalau manisan ya sama sebenarnya dengan asinan. Kalau manisan lebih ke buah saja ya. Makanan manisan yang hampir sama dengan asinan yaitu dapat berupa buah-buahan, sebagian hanya sayur, sedikit hanya sayur ya ini, karena dilarutkan dengan kadar gula yang lebih tinggi ya. Jadi dia direndam dengan gula. Oke, sekarang acar ya, acar. Oke, produk makanan awetan dari bahan nabati berupa acar juga merupakan olahan awetan, namun penggunaan acar ya, penggunaan asam cuka sebagai bahan untuk merendamnya. Bahan yang digunakan biasanya adalah kubis, bawang merah, wortel, mentimun, kacang panjang, dan cabai ya. Larutan asam cuka akan menciptakan rasa
cita rasa dari acar yang berasa asam. Rasa acar juga dapat diubah rasa pedas karena menambahkan cabai. Ya, sering makan acar ya. Nah, itu adalah pada saat dikemas dia akan bertahan lama. Ya, lebih bertahan lama. Oke, sekarang lagi ngetren. Ya, ada ya yang namanya kimchi. Pernah tahu? Kimchi. Oke. Kalau kimchi, olahan berikut merupakan olahan dari negara mana? Korea, benar. Berasal berupa lauk tradisional yang dibuat dari asinan dari sayur yang sudah terfermentasi. Ya, biasanya kimchi disebut dari bahan kubis dan lobak Korea. Kimchi memiliki berbagai variasi tergantung bahan yang digunakan. Olahan kimchi biasanya terbuat dari kubis dan lobak, tetapi bisa pula memakai bahan tambahan. Bahan tambahannya misalnya adalah ketumbar, seledri, ada terong, timun, ada jahe, bawang putih, sawi, kentang, bawang merah, daun bawang, tomat, serta kecambah. Ya, biasanya banyak jenis bumbunya. Oke, keripik. Ya. Tahu ya, keripik adalah bahan makanan nabati dapat diolah menjadi keripik yang dapat bertahan lama. Berbagai bahan nabati dapat diolah menjadi keripik seperti singkong ya, kentang, pisang, ubi dan lainnya. Sekarang itu lebih ke inovasi, jadi buah sekarang yang banyak digunakan sebagai keripik. Oke. Sekarang yaitu rempeyek. Nah, rempeyek pada umumnya bahan campuran utamanya tepung terigu ya, maupun tepung kanji atau tepung beras dengan kacang. Namun pada saat ini inovasi rempeyek juga sudah beraneka ragam. Misalnya ada rempeyek daun bayam, rempeyek kedelai, rempeyek kacang panjang dan bahan batik lainnya. Pengolahan rempeyek juga bisa menggunakan semua bahan yang menggunakan bahan nabati. Olahan ini juga dapat bertahan lama. Ini adalah contoh untuk ayam. Oke, di sini ada selai, ya. Selai di sini biasanya dibuat dari buah. Oke, bahan yang biasanya dijadikan selai biasanya buah yang tidak terlalu matang dan mempunyai rasa sedikit asam. Contoh buah yang dijadikan selai seperti stroberi, blueberry, apel, pir, anggur, fig. Ya, selain buah, selai juga bisa dibuat dari sayuran. Contohnya seperti wortel sama seledri. Nah, oke. Di sini sudah Bu Okta jelaskan berbagai jenis ya dari makanan, sifat makanan atau karakteristiknya. Ini adalah tugasnya. Tugas hari ini kalian menuliskan bahan-bahan. Ya, bahan-bahan, cara kerja atau proses pembuatan atau proses pengolahan dari jenis-jenis makanan awetan yang tadi. Ya, contohnya di situ ada asinan, bahan-bahan asinan itu apa saja? Proses pembuatannya apa saja. Nah, oke, di situ ya proses pengolahannya disertai dengan gambar. Kalau tidak bisa di print silakan digambar, boleh. Ya, silakan ditulis di buku tulisnya, dikumpulkan di Edmodo-nya. Batas pengumpulannya hari Jumat ya, tanggal 4 September. Oke, jelas ya. Silakan kalau tidak paham, silakan tanyakan di Edmodo atau langsung di komentar di linknya Bu Okta. Jelas ya, jangan lupa absensi. Oke. Nah, oke, kita sudahi pertemuan kali ini. Tetap semangat di rumah, tetap stay at home, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.